Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mengingatkan kita akan lahirnya budaya Merti Désa Kebonharjo sebagai wujud respon pagebluk kolera disentri yang pernah melanda beberapa ratus tahun silam. Perkembangan zaman seakan semakin memunculkan esensi baru mengenai kegiatan Merti Désa di Kebonharjo ini, menjadi sebuah bentuk upacara ucapan syukur atas keberhasilan panen dengan simbolisasi ritual kesuburan. Lalu, bagaimana korelasi Merti Désa dengan keadaan visual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Inilah cerita budaya desaku, Merti Désa Kebonharjo. Merti Désa sebagai sebuah wujud ucapan syukur atas keberhasilan panen sekaligus respon terhadap pagebluk atau bencana yang melanda memiliki nilai yang terkandung dari setiap proses yang dilalui. Prosesi Merti Désa diawali dengan bentuk arak-arakan tumpeng yang telah dilengkapi dengan persembahan wulu wetu atau hasil bumi dari setiap padukuhan yang ditata dalam bentuk menyerupai gunungan. Dengan arak-arakan itu akan mewujudkan semangat kebersamaan kita, lintas agama, lintas kepercayaan untuk bersama-sama membangun Kaluran Kebonharjo. Seluruh bahan yang diambil dari produk lokal memiliki makna sebagai sebuah kesempatan untuk merefleksikan kembali relasi masyarakat dengan alam sebagai sumber penghidupan mereka. Prosesi arak-arakan sesaji akan dibawa menuju lokasi kegiatan utama di petilasan leluhur di Kleben Kebonharjo. Salah satu lokasinya adalah Kali Sono dan Kali Pakel sebagai salah satu sumber mata air yang ada di wilayah Desa Kebonharjo. Selain itu, kami juga menjadikan lokasi upacara peringatan tersebut dalam kenduri yang kami lakukan juga berada di Dunsongo, sebuah kawasan di mana di situ tertanam sebuah pohon sono yang sangat besar. Di situ ada batu yang cukup besar, di situ ada sungai yang mengalir, yang menyimbolkan bahwa di situ ketahanan lingkungan harus kita bangun di Kaluran Kebonharjo. Kita tidak boleh mengambil batu secara berlebihan hingga menimbulkan bencana longsor. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan agar sumber mata air kita tetap terjaga dengan baik. Di sini kita belajar tentang bagaimana lingkungan harus kita selaraskan dengan kehidupan kita. Selain itu, kita juga belajar tentang bencana yang mungkin akan terjadi di desa kita, tentang kekeringan dan juga longsor. Merti Désa dengan semangat kebudayaan ini dipahami sebagai sarana belajar bagi para pamong desa untuk secara bersama-sama melakukan laku budaya sebagai bentuk kesadaran terhadap kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Di acara Merti Désa itu sebagai salah satu kekuatan budaya yang kami jadikan sebagai dasar dalam kami membangun pemerintah Kalurahan pembangunan Kaluran Kebonharjo. Rumaksa ing wengi sedya ambabar budaya Merti Désa arane mugi tansah nyenyuwun yang Gusti Kang Maha Widi.
kanthi puji lan donga kaesti kinayo pamong praja. Prosesi merti desa dilanjutkan dengan nyadran di makam Nyi Rengkak yang dipercaya sebagai cikal bakal pendiri Kebonharjo. Nyawiji mangunagari. Kita lihat juga di situ ada acara di mana kita akan nyadran atau nyadran itu kita akan bertemu dengan makam para leluhur kita, yang artinya kita juga harus membuat komunikasi dengan para leluhur kita agar pembangunan yang terjadi di Kelurahan Kebonharjo adalah merupakan sebuah estafet pembangunan yang harus dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin yang ada hari ini adalah bagian dari rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh para leluhur kami. Prosesi arak-arakan diakhiri dengan perebutan wulu wetu yang sudah didoakan oleh masyarakat yang hadir. Hasil wulu wetu yang sudah didoakan ini merupakan berkah dari Sang Pencipta yang nantinya akan dibawa pulang sebagai tanda yang memiliki nilai spiritual untuk keberhasilan dalam mengolah alam bagi kelangsungan kehidupan. Selain itu, nanti juga kita akan melakukan sebuah seni tayub. Di situ kita akan menyampaikan beberapa harapan, kita menyampaikan keberhasilan yang sudah kita lakukan, kemudian juga menyampaikan sebuah persoalan-persoalan yang ada di warga masyarakat dengan wujud sarung gadi, atau menyampaikan masalah kepada penari gadek sehingga nanti kedepannya bisa terrealisasikan. Ini adalah salah satu wujud dari demokrasi yang kita bangun di desa, menyampaikan segala sesuatu dengan sangat santun dan hari ini justru dibungkus dalam sebuah kesenian dengan tarian dan nyanyian. Selain itu, di situ juga kita menunjukkan bagaimana peran wanita atau Dewi Sri yang tampil di hadapan kami sebagai salah satu wujud dari penari gadek atau penari tayub yang ada di situ. Artinya perempuan di sini juga menjadi bagian yang terpenting dalam sebuah pembangunan di Kelurahan Kebonharjo. Merti Desa merupakan sebuah lagu budaya yang syarat sekali dengan berbagai macam pengetahuan kekinian yang hari ini harus kita bangkitkan kembali sebagai sebuah karakter desa. Di situ kita bisa belajar bagaimana gender, bagaimana ekologi, bagaimana tentang leadership, bagaimana tentang demokrasi yang telah dibangun ratusan tahun oleh para leluhur kita. Dengan kemasan seni yang sangat indah, Merti Desa adalah bagian dari benteng kebudayaan yang ada di desa. Merti Desa Kebonharjo tahun 2021 Kebonharjo. Inilah cerita budaya desaku, dari desa untuk Indonesia.